Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Sekarang hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, jamnya jam 2 malam lewat 38 menit. Allah bangunkan saya tadi jam 1 lewat 30. Saya tidur habis isya tadi jam 9 ya. Supaya ini maksudnya kalau tidur nggak terlalu larut, bisa bangun tengah malam itu dengan izin Allah ya. Supaya juga terjaga sholat subuhnya ya, masih ada sempet sholat tahajud. Tadi saya sholat tahajud 2 rakaat. Rakaat pertama baca surat ini, Qul huwallahu ahad yang pendek. Rakaat kedua baru yang agak panjang dikit, murojaah surat Al-Fat 20, surat ke 48, surat ke 48 surat Al-Fat ya, agak panjang 29 ayat tapi meliputi 1, 2, 3, 4 halaman setengah ya, insya Allah. Nah, ini untuk visi ke depan sebagai YouTuber memasuki tahun ketiga dari 24 Desember ke 24 Desember 2021, insya Allah setahun ke depan kayaknya saya harus bikin 1000 video ya, satu hari 3. Sekarang video itu udah berapa sih, 2600 tuh 2 tahun ya, jadi bisa lah 1000 video itu. Tapi video-videonya tentu visinya berubah ya, lebih banyak reaksi nanti, reaction terhadap tokoh-tokoh yang levelnya itu sudah nasional atau menasional, tapi diarahkan untuk kelas apa, status sosial yang menengah ke bawah ya. Komunikasinya untuk ini levelnya tukang donat ya, dan sederajat gitu. Jadi yang direaksi adalah orang-orang elit, pikiran-pikiran elit, pikiran tokoh-tokoh, tapi kemudian di semacam bukan ditafsirkan, disimpulkan ya, dijelaskan sedikit. Saya jelaskan sedikit untuk siapa? Untuk orang-orang yang ini, orang-orang awam umumnya, termasuk istilah-istilah asing, dan juga memberikan satu kerangka teori sedikit, memberikan kerangka ada konteks sejarahnya sedikit dari video seorang tokoh yang direaksi itu konsepnya ya. Jadi tetap nggak akan mendatangkan narasumber ya ke pesantren Ojoali. Nggak seperti Refli Harun mewawancari tokoh A, B, C ya. Nggak seperti Fadlizon Official yang mewawancarai Rusel Ramli terus mewawancarai A, B, C tokoh-tokoh itu. Nggak seperti Akbar Faisal mendatangkan tokoh di podcastnya, atau tidak seperti Deddy Corbuzier yang mendatangkan tokoh ke podcastnya. Akan didesain, akan visinya akan apa ya, tetap menegur penguasa, membela rakyat jelata gitu, membela rakyat jelata, dan itu turunannya berarti harus meneruskan ya pemberdayaan, empowering dari segi wirausaha yang sekarang sudah ada 11 gerobak dorong Ojoali untuk wirausaha, dan sudah jalan. Ada ibu-ibu yang jualan sayur matang di gerobak kuning yang nilainya itu berapa itu, 2,7 kalau nggak salah, 1,7. Ada yang nasi goreng gerobaknya 2,7, ada yang untuk ngambil rumput untuk makan kambing gerobaknya harga 1 juta ya, begitulah ya. Karena visinya
pesantren Jolali itu menegur penguasa dan membela rakyat jelata, maka turunannya ya begitu, gerobak diteruskan sumur Utsman bin Affan yang sudah mencapai 17 buah terus diteruskan ya, karena sumur, wakaf air sumur itu sangat penting untuk di asrama yatim piatu, di asrama di pesantren yang kekurangan air, dan juga di perumahan yang airnya itu kurang ya. Apa bukan kurang, airnya itu tidak bisa diminum karena bekas urukan sawah, sehingga kalau dipakai mencuci pakaiannya itu langsung kuning ya, jadi nggak berani penduduk itu atau warga komplek itu meminum air yang ada tayengnya, ada karat itu, kira-kira begitu ya, atau ya perlu air bersih. Nah, jawabannya Islam adalah sumur Utsman bin Affan, dan sudah ada di Sukabumi, Lampung, Bekasi, Garut, Jakarta, Depok ya, insya Allah itu kita teruskan. Jadi yang core bisnisnya tetap adalah ini pengembangan konten ya, konten sebagai konten kreatornya, dan kemudian juga tetap nanti secara pribadi insya Allah visinya tahun 2021 itu akan melaporkan hafalan Quran ya, meskipun 1-2 ayat setiap hari, dengan target menghafal juz 5 juz terakhir ya, juz 30, juz 29, juz 28, juz 27, dan juz 26 beserta surat-surat pilihan yang sudah pernah saya hafal, seperti yang sudah hafal nanti di murojaah lagi, dimasukkan ke YouTube, seperti Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Rahman, Al-Muluk, Al-Munafikun, Al-Jumu'ah, apa beberapa saya lupa lagi ya. Ya itulah sekedar visi ya, untuk mencapai 1000 dengan konsep yang harus different dibanding konten kreator lain yang memiliki podcast, dan caranya saya hanya mereaksi supaya berbeda dengan orang lain ya. Dan itu dilakukan dengan cara yang mudah ya, tidak perlu keluar rumah kalau asumsinya pandemi masih ada. Itulah visi tahun 2021 sebagai konten kreator. Kesimpulannya sisi sosial entrepreneurnya itu masih diperkuat lagi, kemudian pembaharuan konten-konten dari YouTube Pesantren Jolali itu dibikin dibikin different dengan sasaran untuk edukasi kaum menengah ya, ke bawah, rakyat jelata, kaum duafa, untuk menjembatani pikiran-pikiran yang elit itu dengan bawah. Saya sebagai ini jembatan ya, untuk ini aja, untuk menyampaikan dengan cara yang lebih mudah terhadap masyarakat awam ya, masyarakat awam, penonton YouTube pada umumnya yang mungkin tidak secanggih para narasumber yang bicara di YouTube itu dengan bahasa-bahasa yang dengan artikulasi intelektual yang tinggi, dengan artikulasi politik yang tinggi, yang tidak nyambung untuk rakyat dan tetap menegur penguasa ya, sedikit-sedikit lah, masa nggak boleh menegur penguasa, dan mengembangkan kelembagaan sebagai lembaga pendidikan dan dakwah Pesantren Jolali dikembangkan, bukan hanya channel tapi kegiatan nyata di masyarakat, yaitu insya Allah bisa membangun semacam Jolali Islamic School ya. Di dalamnya ada pesantren tahfiz Al-Quran, ada tempat masjid, dan insya Allah seorang donatur dari Jawa Tengah insya Allah dengan izin Allah bisa memberikan kontribusi, dan insya Allah akan memberikan kontribusi yang besar untuk membebaskan tanah
yang 600 meter itu, di samping donatur pesantren Ojo Lali yang sudah memberikan donasinya untuk wakaf tanah pesantren tahfiz Al-Quran, matematik dan Inggris Ojo Lali. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah ya menerima dan membalasnya amal jariah para donatur di 5 benua dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Itu sedikit catatan apa yang akan saya kerjakan dan yang sudah dicapai dari segi badan hukum. Pesantren Ojo Lali sudah hampir 10 tahun tidak punya yayasan berbadan hukum. Alhamdulillah Desember pertengahan kemarin sudah mendapatkan surat terdaftar di Kementerian KUHAM ya, Kementerian Hak Asasi Hukum dan Hak Asasi Manusia ya, sudah terdaftar di lembaran negara. Alhamdulillah, tinggal lagi ngurus sedikit lagi rekening atas nama yayasan, dan insya Allah setelah itu akan kita mulai pembangunan meskipun sederhana pesantren tahfiz Al-Quran di atas tanah yang sudah dibebaskan, insya Allah ya, bikin satu dari spandek begitu, nanti saya cor sendiri buat kaki supaya langsung bisa buat sholat jamaah berjamaah di RT ini. Di majelis yang sekarang kita pakai untuk sholat jamaah itu adalah gedung 15 kali 15 meter wakaf dari orang Jakarta untuk warga RT 02 RW 04 Kampung Tajur, dan bukan untuk pesantren Ojo Lali. Dan insya Allah dengan izin Allah nanti Allah menganugerahkan satu tempat sujud dan satu tempat untuk belajar Al-Quran, tahfiz Al-Quran Ojo Lali, pesantren tahfiz Al-Quran Ojo Lali. Insya Allah. Itulah sedikit ini ya, catatan harian untuk melangkah visi, untuk melangkah ke depan dengan visi dakwah dan bisnis. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lihat tanah nih. Aku jalan dari sini berapa menit,